Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan memberikan spoiler lengkap One Piece Chapter 1009 yang memperlihatkan bagaimana detail kejadian baik itu di dalam istana Kaido ataupun di atas tengkorak raksasa. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita bahas bersama-sama. Di awal chapter 1009, Orochi yang begitu marah kepada Kaido atas pengkhianatannya langsung membakar seluruh kastil dan api mulai menjalar dari dalam kastil. Kinemon dan lainnya bertemu Orochi dan Fukurokuju di jalan. Mereka semua memasang wajah kaget, tak menyangka bisa bertemu di sana. Fukurokuju berbisik kepada Orochi bahwa Kinemon tidak tahu bahwa Orochi telah mati satu kali. Jadi sekarang lebih baik jika dia pergi bersembunyi demi keamanannya. Fukurokuju berkata bahwa dia akan mencoba untuk menahan Kinemon dan lainnya selagi Orochi bersembunyi. Namun, rencana itu membuat Orochi marah karena menganggap dirinya lemah. Tak hanya itu, dia berkata tak mungkin bisa bersembunyi karena semua bawahan Kaido adalah musuhnya sekarang. Orochi kembali berkata kepada Fukurokuju bahwa dia saat ini bisa melawan Kinemon dan lainnya karena melihat mereka semua sudah terluka parah. Orochi mulai mengejek Kinemon yang sudah ditipu oleh Kanjuro selama ini. Orochi kemudian berubah ke dalam wujud Zoannya dan hanya menyisakan 7 kepalanya saja. Kemudian ia langsung menyerang Kinemon. Semua Akazaya kecuali Asura Doji dan juga Inuarashi langsung membacok semua kepala Orochi. Kinemon berkata mereka tak mau membuang waktu melawan orang seperti Orochi. Meski begitu, Kinemon yakin Orochi belum mati, tapi lebih penting bagi mereka untuk mencari Momonosuke yang nasibnya dalam bahaya. Sedangkan Raizo sendiri tak ikut dengan rombongan Kinemon. Dia tetap tinggal karena ingin menghabisi Fukurokuju. Raizo bertanya mengapa Fukurokuju mau melayani orang seperti Orochi. Fukurokuju berkata dia punya pertanyaan yang sama. Mengapa Raizo mau melayani orang yang bernama Oden yang begitu egois meninggalkan negeri Wano dan mempermudah masuknya bajak laut ke negeri Wano. Scene berpindah pada kejadian di atas tengkorak raksasa, yang mana Kid bertanya kepada Law mengapa dia belum memindahkan salah satu Yonko menggunakan kekuatan buah iblisnya. Law menjawab, andai bisa melakukannya aku sudah melemparkan mereka dari tadi. Haki kedua Yonko itu terlalu kuat hingga Law bahkan tidak bisa menggoyangkan mereka. Big Mom meminta Kaido untuk melakukan serangan bersama untuk membunuh kelima supernova tersebut dengan cepat. Kaido langsung tersenyum dan berkata kepada Big Mom, semoga saja dirimu masih memiliki fisik yang kuat seperti dulu karena saat ini dirimu sudah terlihat tua dan lemah. Big Mom yang mendengar perkataan Kaido langsung marah, dia berteriak, memang siapa yang kamu panggil nenek-nenek anak magang? Tak lama itu, Kaido dan juga Big Mom mulai menggabungkan kekuatan mereka yang mereka beri nama Jurus Penghancur Samudra. Serangan Napoleon dan ayunan Kadabu Kaido menciptakan gelombang kejut raksasa dan cepat yang mustahil dihindari ataupun ditangkis oleh lawan. Tapi tidak bagi Zoro. Ia melompat untuk menahan serangan itu. Zoro berteriak kepada supernova lainnya untuk segera menyingkir kalau mereka tidak ingin mati. Zoro berhasil memberi waktu kepada Kid dan Law untuk menyelamatkan diri, tapi Zoro pun tak bisa lama-lama menahan serangan itu. Law pun dengan cepat memindahkan posisi Zoro dengan menggunakan kemampuannya. Serangan gabungan Yonko itu kemudian meleset menghancurkan separuh pulau Onigashima. Zoro sendiri terluka karena terkena sedikit serangan itu. Kaido dan Big Mom sangat terkejut seorang supernova mampu menahan serangan gabungan yang mana lawan-lawannya dulu mampu dikalahkan dengan serangan itu. Luffy kemudian melompat ke arah Kaido dan melesatkan jurus Gomu Gomu no Red Rock. Tapi Kaido bisa menghindari serangan itu. Melihat Kaido menghindar, Luffy tertawa terbahak-bahak. Luffy mengejek Kaido bahwa dia takut jurus itu akan melukai dirinya. Oleh karena itu, Kaido menghindar. Kaido yang marah karena diejek, dia langsung menyerang Luffy dengan Kadabo. Serangan itu membuat Luffy terlempar jauh.
Untung saja dia sempat melapisi tangannya dengan haki. Tapi meski menggunakan Busosoku Haki, Luffy tetap merasakan sakit yang luar biasa. Nah, tanpa memberi waktu Luffy untuk pulih, Kaido menyerang lagi dengan nafas api. Kali ini Luffy bisa menghindar, tapi Kaido bisa membaca pergerakan Luffy. Di tempat Luffy melompat, Kaido juga melompat ke sana dan mengeluarkan jurus 3 neraka Ragnarok. Kaido mengayun-ayunkan Kadabonya hingga listrik mulai menyambar dari percikan awan dan juga Kadabo. Kaido kemudian memukul Luffy dengan Kadabo listrik itu. Di tempat lain, Kid dan Law sudah selesai merundingkan rencana baru mereka. Kid berkata dia sudah selesai membuat peti dari besi blok yang kemudian dia tarik. Law lalu memindahkan Zeus dengan kekuatan buah iblisnya masuk ke dalam peti tersebut. Sedangkan Killer dan Zoro juga sepakat melakukan serangan bersama. Zoro memotong Prometheus, sedangkan Killer menyerang Napoleon. Serangan Zoro, Killer, dan Law membuat semua senjata Big Mom terlepas. Kid kemudian mencoba menyelesaikan pertarungan ini dengan melempar bongkahan-bongkahan besi ke arah Big Mom. Big Mom berteriak bahwa jangan pikir para bocah bandel itu bisa mengalahkannya hanya dengan 3 senjatanya terlepas. Serangan Kid tentu saja tak menggores sedikit pun kulit Big Mom. Big Mom kemudian muncul mencekik leher Kid dan membanting ke tanah. Kid tersenyum kala melihat dia sudah terlepas dari cekikan Big Mom. Kid lalu melemparkan tangan besinya yang melesat seperti roket membawa Big Mom terbang. Kemudian Law datang membantu Kid, yang mana Law melemparkan 2 gundukan batu ke arah Big Mom. Big Mom tertawa melihat bocah itu mau membunuhnya menggunakan batu. Tapi batu itu rupanya tidak dipakai Law untuk menghantam Big Mom. Tapi batu itu dipakai untuk Law untuk mendorong Big Mom. Di saat dia sudah terdorong hingga tak berpijak lagi ke tanah, Law dan Kid buru-buru mencabut kekuatan mereka. Big Mom langsung terjun bebas menuju ke arah laut. Big Mom berteriak memanggil Zeus, tapi dia tidak tahu bahwa Zeus sekarang sudah dikurung dengan peti besi. Law berkata selama mereka bisa menahan Zeus dan Prometheus, maka Big Mom sudah dianggap tamat. Dan kini waktunya untuk menghabisi Kaido. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Semoga saja menghibur nakama semua. Dan kabar baiknya, minggu depan One Piece tidak libur.